Oke, kali ini kedatangan TV tabung Fujitech 21 inch. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Oke, karena ini cek dari input dari PLN eh, tidak menjangkau untuk ditancapkan di soketnya, jadi saya memakai kabel yang disolder di bawah untuk sementara. Jadi ini untuk sementara untuk menggantikan eh, kabel yang aslinya. Oke, seperti ini. Dan kita lihat apakah TV ini bisa menyala. Di sana ada cermin ya, ini di depan ada cermin, dan kita pakai multitester yang digital. Seperti biasa, probe hitam kita taruh di bodi CRT. Oke, sudah kita taruh di bodi CRT, kita nyalakan di volt DC. Maaf, ini ada goresan. Oke, kalau gini lebih baik. Kita tancapkan jack steker ke PLN dan kita amati ini sambil kita amati. Oke, menyala ya, lampu sudah menyala dan TV pun sebetulnya sudah menyala ya. Coba kita kasih antena, saya matikan dulu. Oke, cek apa ini, antena sudah terpasang, dan kita nyalakan kembali TV-nya. Oke, kita amati ini, lihat indikator menyala, TV sudah menyala. Kita program atau kita cari channelnya. Oke, di sana di cermin sudah, oh ini apa ini, tombol menu. Oke, tombol menu kita geser. Oh, ini volume ini. Oke, ternyata setelah dikasih antena tidak ada siaran. Coba kita search atau pencarian otomatis. Oke, kita cari otomatis. Oke, di depan layar sudah pencarian otomatis. Kita tunggu apakah ada siaran yang muncul atau yang nyantol. Kita tunggu. Pindah di UAF. Oke, ada getar-getar seperti raster yang mau muncul tapi terlewat begitu saja. Ternyata TV ini tidak nyantol siaran. Oke, ya, di situ masih 0 posisinya, tidak mau ganti angka 0-nya. Oke, TV ini berarti tidak menangkap siaran. Oke, kita lanjut pengukuran tegangan. Jadi TV ini tidak mau menangkap siaran. Ya, kalau TV tidak mau menangkap siaran, yang harus kita cek itu di bagian tuner. Di bagian tuner. Oke, kita geser berarti oke, untuk menggantikan antena sementara, ini probe hitam saya tancapkan di tuner.
Oke, sudah tertancap di tuner. Untuk menggantikan groundnya, kita tes tegangan tuner di area UHF. Di sini UHF ada 11 sampai 12 volt. Di TU ini waktu di share otomatis atau pencarian otomatis. Di sini seharusnya ada tegangan 0 sampai 30 volt. Jadi saya share dulu ke otomatis biar kelihatan apakah tunernya bermasalah atau tidak. Oke, saya ke posisi share otomatis ya, share otomatis ini pencarian otomatis, dan kita lihat tegangan apakah dia bisa naik turun, apakah bisa naik. Oke, di sini di TU ya, di TU ini seharusnya naik dari 0 sampai 30 volt. Oke, dia mau. Ini sekarang di VHF. Kalau VHF itu ada 11, kalau nanti sekarang di U ini 0 ya, karena pencarian di VHF. Tapi kita lihat di TU nya ini masih bisa naik ya, 0 sampai 30. Dan sekarang posisi di UHF ada 11 sampai 12 volt. Kalau di VHF itu 0 karena gelombang pencarian ada di UHF. Dan kita lihat di TU ini ada bisa naik ya. Seharusnya di TU ini ada waktu pencarian otomatis itu 0 volt sampai 30 volt ya. Kita lihat apakah bisa mencapai 30 volt. Kita tunggu sampai pencarian selesai. Oke, ternyata volt masuk ke tuner baik-baik saja. Kemudian kita lanjut di tegangan AGC. Tegangan AGC terus UL ini 0, AFC ini juga 0. AFC ini seharusnya ada sama ya, 5 sampai 8 volt. Kalau AGC ini kalau nggak salah 4 sampai 6 volt gitu. AFC, kemudian MB ini tegangan tetap 12 volt ada. Kalau IF ini tegangannya 6 volt. Kita urut yang AFC ini seharusnya ada tegangan. Oke, kita lihat di sini jalur AFC ada kapasitor, kemudian R107 ini menuju ke ground, terus ada R101. Nah, di sini ada 12 volt. Kalau di sini 0 volt. Apakah R ini yang menyebabkan TV ini tidak mau menangkap siaran? Kita lepas dan kita cek apakah resistor itu putus atau melar. Oke, kita balik dulu mesinnya. Oke, ini tadi R-nya. R101. Kita lepas dulu. Oke, ini R-nya sudah terlepas. Oke, ini R-nya. Kuning, ungu, oranye. Kalau di kamera nggak itu terlihat ya. Kuning, ungu, oranye. Oke, kita cek menggunakan ampermeter digital. Apakah resistor ini yang bermasalah atau tidak. Ini resistornya. Kita di skala ohm dan kita sinkronkan. Oke, kalau
kuning, ungu, oranye ini kuning 4, ungu 7, oranye berarti 47 kilo. Oke, 47 kilo seharusnya ada 47 kilo. Oke, di sini 0. Berarti resistor ini putus ya. Oke, ini putus ya. Apakah ini penyebabnya? Oke, tidak terdeteksi. Oke, kita cari resistor yang ukurannya 47 kilo. Oke, kita cari resistor 47 kilo. Apakah ada 47 kilo? Oke, ada 47 kilo ya. 47 kilo. Ini 47 kilo. Kuning, ungu, oranye. Oke, kuning, ungu, oranye. Kita cek apakah ada 47 kilo. Oke, ada ya 47 kilo ya. Kuning, ungu, oranye. Oke, kita pasang. Oke, sudah dipasang, kita solder. Oke, di sini kita solder. Oke, kita potong kakinya agar tidak terulang kejadian waktu tempo dulu. Lupa memotong kaki komponen yang baru, kakinya sangat panjang, lupa tidak dipotong. Hasil konslet. Sudah baik. Kita coba mengukur tegangan di AFC nya. Cek apa nih, listriknya kita kasih input. Oke, TV nya sudah start, dan kita kembalikan di DC volt dan probe hitam kita taruh di tuner. Kita cek di sini 12 volt, dan di sini sudah ada 6,5. Kita lihat depan layar, kita program lagi. Oh, itu sudah pencarian ya. Sudah pencarian. Sekarang di UHF, tapi masih tetap nolnya tidak berubah, angka nolnya, dan di situ sudah melewati pertengahan ya, dan tidak ada siaran yang nyantol. Oke, apakah tunernya atau yang lain? Oke, sudah mentok itu hasil pencariannya, pagar di bawah tadi. Oke, kita cek. Sudah dipastikan ini tunernya tidak bermasalah, karena di setiap pin ini tadi sudah mengeluarkan tegangan yang seharusnya. Dan sekarang kita coba cek di trafo IF nya ini. Jadi kita lepas dulu trafo IF nya. Oke, di sini trafo IF-nya ternyata sudah pecah kapasitor yang ada di dalam. Coba kita ganti dengan yang baru. Apakah bisa
normal. Trafo IF. Oke, IF. Oke, di sini banyak copot-copotan. Oke, ini ada baru ya, baru dengan seri sama 6019. Ini baru, kita gantikan dengan yang baru. Oke, ini Trafo IF baru 6019. Oke, sudah tertancap, tinggal kita solder. Oke, sudah, tinggal kita tes running atau pencarian lagi. Oke. Karena tegangan sudah normal, langsung saja kita kasih antena. Oke, antena sudah terpasang. Kita nyalakan kembali TV-nya. Kita hidupkan. Oke, TV nyala. Dan langsung melakukan pencarian otomatis. Kita tunggu apakah ada program atau siaran yang nyantol. Oke, sudah di UAF. Oke, masih sama. Masih sama seperti tadi, tidak ada yang mau nyantol. Oke, sudah separuh lebih berjalan. Dan hasilnya tetap. Oke, ini sudah penggantian. Oke ya, tidak ada yang nyantol ya. Oke bro, ini TV-nya agak rewel dan membuat lumayan bingung ya. Apakah kita matikan dulu? Apakah benar IC chromanya? Ataukah IC di sini menggunakan IC chroma LA76810 dan IC control, maaf terbalik, LC863328A. Oke, ini penggantian trafo baru dan ini trafo lama, tidak membuahkan hasil. Apakah tuner? Kalau feeling saya tuner tidak apa-apa ya. Apakah IC chromanya? Oke, kita coba cek. Ini video saya pause dulu, nanti kalau sudah ketemu saya kembali rekam lagi. Oke bro, setelah tadi pengamatan tegangan semua normal dan tidak ada tegangan yang menurun atau part-part yang nilai resistansinya seperti kayak kapasitor itu
menurun atau resistor yang sempat tadi di waktu penelusuran. Di sini ada transistor kode mainboard V551. Itu setelah saya lihat di skema itu tidak cocok ya. Tadi menggunakan ini TIP 42 ya, meskipun jenis yang diharuskan transistor ini mengharuskan menggunakan transistor jenis PNP ya, PNP. Oke, di situ. Dan juga satu buah resistor kode mainboard 565 itu kondisinya terbakar, tapi saya yakin ini tidak ada hubungannya dengan siaran channel yang hilang ya, karena ini jalur menuju switch control 5 volt untuk transistor lukur nanti mang. Oke, untuk transistor mana ya, untuk transistor ini jalurnya menuju ke sini. Sudah kita lihat. Nah, di sini ada V551 dan transistor yang terbakar tadi R565. Ini nilainya 1 kali 5, dan untuk R564 ini, R564 ya, ini ya, tidak terlihat tempatnya. Ini nilainya 10 kilo. Ini arahnya ke sini untuk mensuplai switch transistor ini. Jadi saya yakin tidak ada hubungannya dengan TV yang hilang siarannya. Kemudian saya baru ngeh kalau trafo IF baru itu membutuhkan adjustment atau menyamakan frekuensi yang dibutuhkan untuk apa ini, IC ini ya. Jadi kita coba aja. Langsung kita coba dengan mengasih antena terlebih dahulu, kemudian kita hidupkan TV-nya. Oke, setelah TV hidup, ini LED indikator sudah menyala. Itu di layar kaca depan sudah mencari program otomatis sendiri ya, samar-samar bisa kelihatan. Ya, meskipun tidak terlihat jelas. Ya, tapi di sini itu yang dibutuhkan bukan mencari dengan men-setting otomatis ya. Tapi kita setting menggunakan manual. Oke, di situ tidak dapat siaran. Kita membutuhkan alat seperti obeng tapi yang kecil ya. Dan di sini saya sudah membuat obeng rakitan seperti ini. Ini saya buat dari kabel tembaga yang kawat ya. Ujungnya saya buat seperti ini, saya tipiskan untuk mengadjust trim pot atau trafo IF ini. Kita putar searah jarum jam ya. Kita putar dengan searah jarum jam. Jadi arahnya itu dari kiri ke kanan. Ya, seperti ini. Dari kiri ke kanan. Ya. Sambil kita program secara manual. Di menu kita cari program manual.
Di sini tertera auto share dan semi share. Kita pilih yang semi share. Kita tombol volume untuk mencari siaran. Kemudian sambil kita putar trafo IF-nya searah jarum jam. Kalau di TV sudah mau mentok, kita kembalikan di volume min. Jadi dia akan kembali mundur. Sambil kita putar trafo IF-nya. Ya, di situ sudah terlihat sedikit demi sedikit. Nah, sudah mau nyantol. Kalau sudah mau nyantol seperti ini, tinggal kita atur. Kita cari yang tadi yang menu manual, terus pencarian manual kita volume plus, dia akan ke atas dan dia mau nyantol ya. Coba kita besarkan screennya dulu sedikit. Oke. Kalau serasa TV goyang-goyang, kita putar trimpodnya ini melawan jarum jam. Oke, di situ hilang ya. Dan kita kembalikan searah jarum jam sampai menemukan titik yang pas. Oke, kalau dirasa sudah cukup seperti ini, kita coba memprogram otomatis. Menu, kita cari auto searching itu. Oke, kita tombol volume plus, kita lihat apakah sudah mau menangkap gelombang siaran. Sekarang di VL, kita tunggu saja. Oke ya, sudah mulai menangkap gelombang siaran. Oke, siaran sudah tertangkap semua. Kita cek satu persatu apakah menghilang. Oke, bagus semua, normal. Jadi kesimpulannya, dengan mengganti trafo IF tidak menjamin TV kembali menangkap siaran. Perlu sedikit sentuhan agar TV kembali normal. Dan di sini kerusakan ada di resistor ini, resistor dengan kode 101 nilai 47 kilo. Kemudian trafo IF yang kapasitornya pecah. Kemudian R berapa tadi? R565 1,5 ini juga hangus. Kemudian V551 ini yang saya ganti. TV juga kembali normal. Oke, terima kasih. Wassalam.